Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga mulia, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha baik juga maha penyayang. Pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025, Kamis 6 Maret 2025, dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-31. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Hikmat duniawi dengan hikmat Allah. Ketika perpecahan muncul di gereja Korintus, Rasul Paulus mencari tahu apa yang mendasari perpecahan tersebut. Ternyata perpecahan itu didasari oleh kesalahpahaman orang percaya di Korintus tentang hakikat hikmat yang sejati. Banyak orang menganggap diri mereka bijaksana dengan menggunakan kecerdasan mereka sendiri, sehingga terciptalah kesombongan di dalam menghadapi dan memecahkan setiap permasalahan, yang akhirnya terjadilah kehancuran di tengah-tengah gereja. Dengan demikian Rasul Paulus mengingatkan dengan mengatakan bahwa hikmat Allah berbeda dengan hikmat duniawi. Hikmat Allah tampak bodoh dan lemah bagi mereka yang menghargai pengetahuan manusia. Tetapi Paulus menegaskan kebodohan Allah lebih berhikmat daripada manusia, dan kelemahan Allah lebih kuat daripada manusia. Sesuatu yang rendah, sesuatu yang kecil, sesuatu yang kita anggap tidak berarti, Allah dapat membuatnya itu menjadi berarti. Demikian juga pemberitaan tentang salib, Injil yang mengatakan itu adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara berpikir dunia dan zaman Yahudi dan non-Yahudi, Injil adalah kebodohan total. Mati di kayu salib adalah tindakan kelemahan dan kerendahan hati. Itu adalah penderitaan, batu sandungan, skandal, karena salib adalah kutuk Allah yang tidak diterima bumi dan langit. Tentu sangat mengerikan, bukan? Demikian juga dengan kematian Yesus di kayu salib. Itu menjadi satu kutukan bagi mereka, karena bagi mereka Yesus mati di kayu salib itu adalah karena kesalahannya, itu karena dosanya. Dan sebagian berpikir, masa iya Tuhan menderita? Mesias kriminal yang dihukum oleh negara itu karena dosa dan kesalahannya. Hikmat dunia menutupi hidup mereka untuk menerima keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Seringkali apa yang kita miliki menjadi penghambat bagi kita untuk mengerti akan kebaikan daripada Tuhan. Apa yang ada pada kita seringkali menghambat kita, membentengi kita untuk berbuat yang seturut dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, itulah yang menjadi perbedaan ketika manusia berhikmat menurut duniawi dan hikmat daripada Allah. Hikmat duniawi menutupi setiap kebaikan. Hikmat duniawi menutupi setiap keselamatan. Hikmat duniawi hanya mengandalkan kesombongan, pengetahuan apa yang dimiliki. Dan itu semuanya hanya mendatangkan kesia-siaan, kehancuran, dan dosa. Berbeda dengan hikmat yang daripada Allah. Hikmat daripada Allah akan mendatangkan keselamatan yang melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita untuk mengenal siapakah kita.
Pengetahuan, kekayaan materi, dan apapun yang ada pada kita saat ini tidak menjadikan kita berhikmat pada dunia. Hikmat pada dunia itu hanya didatangkan oleh iblis. Karena itu milikilah hikmat yang daripada Allah, yang mendatangkan keselamatan dan membawa sukacita. Bagaimana kita memiliki hikmat daripada Allah? Datang kepada Tuhan, meminta permohonan kepada Dia, melakukan kehendaknya selama kita hidup di dunia ini. Sekalipun pendosa mengatakan salib itu kebodohan, tetapi bagi yang bertobat dan percaya, salib itu menjadi sumber keselamatan. Milikilah hikmat daripada Allah, lakukanlah yang seturut dengan kehendak Allah. Apapun tantangan dan hambatan yang kita miliki, apapun yang dipercayakan menjadi berkat dalam kehidupan kita, pakailah seturut dengan kehendak Allah. Amin. Terpuji namamu ya Bapa, yang telah mengajarkan kepada kami untuk berhikmat hanya kepadamu saja. Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami, langkah kami, sehingga kami menjadi bagian daripada keselamatan Tuhan. Ampuni dosa kami. Kami mau beristirahat di malam ini. Berkati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.